Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Hamdi dengan NIM B1B1211068 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari salah satu tokoh filsuf, yaitu Xenophanes. Xenophanes dari Klopon adalah seorang filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Elea. Menurut tradisi filsafat Yunani, dia adalah pendiri mazhab Elea dan guru dari Parmenides. Selain sebagai filsuf, dia terkenal sebagai seorang penyair. Pemikiran-pemikirannya filsafatnya disampaikan melalui puisi-puisi. Dia juga berani mengkritik Homeros dan Hesiodos, penyair Yunani yang terkenal pada waktu itu. Xenophanes berasal dari Klopon, Ionia, di Asia Kecil. Dia meninggalkan kota asalnya pada usia 25 tahun. Dia meninggalkan kota tersebut setelah Klopon direbut bangsa Persia pada tahun 545 sebelum Masehi. Demikian dia lahir sekitar 570 sebelum Masehi. Ketika dia menulis puisi tersebut, dia telah berusia 67 tahun. Dikenal Xenophanes berusia di atas 100 tahun. Karena itu, tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Setelah meninggalkan kota Klopon, dia melakukan perjalanan ke banyak tempat. Dia pernah menetap di kota Messina dan kota Catania di Pulau Sisilia. Selain itu, dia juga pernah singgah di Malta, Paros, dan Syarakusa. Sesudahnya dia tiba di Elea, Italia Selatan, dan menetap di sana, dikenal bahwa Xenophanes mengarang suatu syair ketika kota Elea didirikan pada tahun 540 sebelum Masehi. Karya filsafatnya dalam wujud puisi telah hilang di masa kemudian. Karya itu diberi nama Perihal Alam atau Concerning Nature dan fragmen-fragmen puisi filosofi lainnya. Selain tema-tema filsafat, ia juga menulis puisi atau syair dengan tema-tema tradisional seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Pemikiran Xenophanes tentang ilmu. Xenophanes menyatakan bahwa manusia tidak bisa mendapatkan ilmu yang mutlak. Akan tetapi, di kala yang sama, manusia harus mencari ilmu tersebut walaupun hanya berupa suatu kemungkinan. Selanjutnya tentang satu yang meliputi semuanya. Xenophanes menentang kegiatan pandang orang Yunani pada waktu itu terhadap dewa-dewi. Dia memberikan kritik terutama untuk Herodotos dan Hesiodos yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Yunani. Xenophanes membantah antropomorfisme dewa-dewi. Maksudnya, penggambaran dewa-dewi dalam rupa manusia. Menurut Xenophanes, manusia selalu menaruh sifat-sifat manusia untuk dewa-dewi sesuai kehendak mereka. Xenophanes bisa menyimpulkan bahwa antropomorfisme terhadap dewa-dewi tidaklah tepat karena dia telah melakukan perjalanan ke berbagai macam tempat dan melihat berbagai kepercayaan mereka. Dia menjadi yakin bahwa semua itu bukanlah pemikiran dewa-dewi yang tepat. Dan yang terakhir adalah pemikirannya tentang dunia semesta. Xenophanes berpendapat bahwa matahari berlanjut terus dengan gerak lurus, dan setiap pagi terbitlah matahari baru. Gerhana disebabkan matahari jatuh ke dalam lubang. Dia juga memandang bintang-bintang sebagai awan-awan yang berapi sehingga bersinar ketika malam. Sinar itu seperti batu bara yang memerah ketika pagi hari. Api dari awan itu padam kembali. Segala sesuatu dipandang berasal dari bumi, dan bumi pula yang menjadi tujuan kesudahan segala sesuatu. Manusia berasal dari bumi dan cairan, sedangkan laut adalah sumber dari segala cairan, dan juga angin samudra yang lapang menghasilkan awan-awan, angin, dan juga sungai-sungai. Pelangi dipandang sebagai awan yang berwarna-warni. Kemudian bumi berada dalam proses peradaban bertali-tali. Tanah menjadi lumpur, lalu menjadi cairan laut, dan sebaliknya, laut menjadi lumpur, lalu menjadi tanah. Untuk membuktikan teori ini, Xenophanes menunjukkan bahan bukti empiris.
yakni fosil-fosil kerang laut. Fosil-fosil tersebut berada dalam batu. Hal itu menunjukkan bahwa dulu batu tersebut merupakan lumpur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang biografi dari salah satu seorang filsuf, yaitu Xenophanes. Banyak sekali kata-kata yang terbatas yang saya katakan, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyebutkan kata. Saya akhiri. Wallahumma fil illa ala qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.